Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan yang solehah, pada pembelajaran Al-Quran Hadis pertemuan pertama ini, yaitu akan mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini agar siswi itu dapat memahami pengertian Al-Quran dan Hadis dan beserta prinsip. Kita mulai saja, anak-anakku yang solehah. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Kenapa kok bisa gitu? Anak-anakku yang soleh dan solehah, karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Anakku yang soleh dan solehah, Al-Quran menjadi sumber rujukan yang pertama dalam hukum Islam. Adapun sumber hukum yang kedua, yaitu hadis, yakni sebagai ucapan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi umat Islam, karena di dalamnya terdapat berbagai apa? Berbagai ajaran, tuntunan, dan petunjuk, baik yang berhubungan dengan kehidupan duniawi maupun akhirat, yang kesemuanya menunjukkan ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan yang solehah, Al-Quran dan hadis merupakan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berharga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keduanya wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin bahwa barang siapa yang terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka dipastikan tidak akan tersesat selama-lamanya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Bapak mau nanya, apa yang disebut Al-Quran dan apa yang disebut hadis, dan bagaimana fungsi dan cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab pertama ini, kalian akan mempelajari tentang Al-Quran dan hadis sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, yaitu yang akan meliputi pengertian, fungsi, dan cara-cara penerapannya. Langsung saja anak-anakku ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran merupakan kitab yang harus dibaca oleh setiap umat Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pengertian Al-Quran secara bahasa ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan di dadamu dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah. Adapun pengertian Al-Quran menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Alim As-Sadini, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang dinukil kepada kita dengan cara apa? Dengan cara mutawatir, yang membacanya saja dianggap menjadi ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Itu menurut Ali As-Salimi. Adapun menurut peneliti, kita ambil sedikit dari kita. Baik anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tadi kita sudah selesai membahas pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Sekarang kita membahas nama-nama Al-Quran yang disepakati para ulama, yaitu yang pertama Alkitab. Alkitab itu artinya buku atau kitab, sedangkan Al-Furqan artinya adalah pembeda. Maksudnya pembeda, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Zikri. Al-Zikri itu adalah artinya peringatan. Dan At-Tanzil yaitu apa? Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh alam. Sudah sekalian, nanti setelah penyimpanan selesai, yaitu hafalkan nama-nama Al-Quran yang disepakati para ulama, yaitu cukup satu. Kita lanjut anak-anakku yang solehah dan yang soleh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hadis. Baik anak-anakku, yaitu kita sekarang ke pengertian hadis. Hadis menurut bahasa, hadis berasal dari kata al-hadis, berarti al-jadid, yang berarti baru. Hadis juga bisa berarti khobar, yang berarti apa? Warta atau berita. Jadi menjadi sebuah berita. Adapun pengertian hadis menurut istilah anak-anak soleha dan yang soleh, sebagaimana dikatakan oleh Azaz Al-Khatib, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan atau ketetapannya, sifat-sifat maupun hal ikhtiar Nabi Muhammad SAW, maka itu dikatakan hadis. Jadi cukup sampai di sini. Bapak harap kalian memahami pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah, kemudian nama-nama Al-Quran yang disepakati oleh para alim ulama, dan pengertian hadis. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.